Perkenalkan, nama saya Andreas Rema Setiawan, NPM 2013-201-031, jurusan Kesehatan Masyarakat kelas FKM 2B. Di sini saya akan menjelaskan epidemiologi penyakit alamiah hipertensi. Definisi hipertensi: suatu peningkatan tekanan darah dalam arteri dalam jangka waktu lama tanpa gejala di mana tekanan abnormal tinggi dalam arteri meningkatkan risiko stroke, aneurisma, gagal jantung, kerusakan ginjal, serangan jantung, dan disebut juga the silent disease, heterogeneous group of disease. Selanjutnya, klasifikasi hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer ialah yang belum diketahui penyebabnya dengan jelas. Lebih dari 90% dari seluruh hipertensi faktor yang berperan adalah umur, stres psikologis, hereditas, keturunan, perubahan jantung, dan perubahan darah. Selanjutnya, hipertensi sekunder. Penyebabnya sudah diketahui pasti, misal ginjal tidak berfungsi, pemakaian kontrasepsi oral, gangguan keseimbangan hormon, penyakit endokrin, penyakit jantung, gangguan anak ginjal, stres yang parah, kehamilan, pemakaian narkoba, heroin, kokain, dan lain-lain, cedera di kepala, pendarahan di otak yang berat, tumor di otak, atau reaksi dari pembedahan. Berikut ini adalah beberapa penyebab hipertensi, yaitu fekrositoma, tumor pada kelenjar adrenal penghasil hormon alferin, adrenaline atau norepinephrine non-adrenaline. 2. Kegemukan atau obesitas. 3. Gaya hidup tidak aktif atau malas olahraga. 4. Stres, meningkatkan aktivitas saraf simpatis, saraf bekerja, seks tubuh beraktivitas, meningkatkan tekanan darah secara intermittent tidak menentu. Bila stres berkepanjangan, tekanan darah menetap tinggi. Angka kejadian di perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan. 5. Alkohol, 6. garam, 7. Perubahan jantung dan pembuluh darah, 8. Kelainan hormonal, hiperaldosteronisme, sindrom Cushing, fekrositoma, 9. Penyakit ginjal, stenosis arteriorenalis, pyelonephritis, glomerulonefritis, tumor ginjal, penyakit ginjal, polikisota bisa diturunkan, trauma pada ginjal, luka yang mengenai ginjal, terapi penyinaran yang mengenai ginjal. Selanjutnya, beberapa gejala hipertensi dimulai dari pusing, mudah marah, sakit kepala, keluar darah dari hidung tiba-tiba, tengkuk terasa pegal, kelelahan, mudah lelah, mual dan muntah, sulit bernapas setelah bekerja atau mengangkat beban berat, wajah memerah, sering buang air kecil, terutama di malam hari, telinga berdengung, dunia terasa berputar, sesak napas jantung, berdebar gelisah, mata berkunang-kunang, telinga berdengung, pandangan kabur karena ada kerusakan otak, mata, jantung, dan ginjal, suka tidur. Gejala akibat komplikasi hipertensi yaitu gangguan penglihatan, saraf, jantung, fungsi ginjal, kadang penurunan kesadaran, koma, pembengkakan otak. Berikut ini adalah faktor pemicu hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Yang pertama, tidak dapat dikontrol, misal keturunan dari keluarga hipertensi, jenis kelamin pria, umur lebih dari 45 tahun. Dan contoh yang dapat dikontrol, misal kegemukan, kurang olahraga, merokok, mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi garam, kolesterol darah yang tinggi, hidup penuh stres, gangguan jantung atau payah jantung, pembesaran jantung. Penyakit komplikasi akibat hipertensi. Yang pertama, otak. Pecahnya pembuluh darah di otak mengakibatkan stroke. 2. Pendarahan selaput bening di retina merah, kebutaan. 3. Jantung. Penyakit jantung koroner, jantung, gagal jantung. 4. Ginjal. Kerusakan ginjal, ginjal terminal, penyakit ginjal kronik. Bagaimana dengan cara pencegahan hipertensi dengan gaya hidup? Yang pertama, dengan olahraga aerobik yang tidak terlalu berat dan mempertahankan berat badan normal. 2. Makan rendah lemak, kaya sumber vitamin dan mineral alami. 3. Mengurangi konsumsi kopi. 4. Berhenti merokok. 5. Tidak mengkonsumsi makanan kaleng, makanan yang sudah diproses.
mungkin mengandung garam atau zat aditif. 6. Mengurangi asupan alkohol. 7. Mengurangi stres. 8. Mengurangi makanan manis untuk menurunkan resiko diabetes yang erat kaitannya dengan terjadinya hipertensi. 9. Mengurangi konsumsi kolesterol dan garam sertai konsumsi kalsium, magnesium, kalium, dan vitamin. 10. Obat hipertensi diracik beta blocker pergantian kalsium, penghambat saluran kalsium. Mungkin ini saja yang dapat saya menjelaskan dari riwayat penyakit alamiah penyakit hipertensi. Mungkin sekian sampai di sini. Terima kasih.